tempat-tempat yang pasti dikunjungi oleh debt collector lapangan pinjol, dan 5 hal yang membuat debt collector lapangan pinjol tidak akan berkunjung ke tempat Anda. Halo teman-teman para viewers dan subscribers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tempat-tempat mana sajakah yang pasti dikunjungi debt collector lapangan pinjol, dan apa-apa sajakah 5 hal yang membuat debt collector lapangan pinjol tidak akan berkunjung atau tidak akan datang ke tempat kalian. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena belakangan ini debt collector baik yang online maupun debt collector lapangan semakin gencar dan semakin brutal melakukan penagihan. Mungkin teman-teman bisa rasakan itu pada saat ini. Itu disebabkan oleh semakin banyaknya nasabah yang galbay. Kenapa nasabah galbay semakin banyak? Karena semakin banyak yang pengangguran. Anda perhatikan di berita-berita begitu banyak PHK yang terjadi di mana-mana. Tentu semakin banyak pengangguran. Oleh karena banyaknya pengangguran ini dan lapangan kerja tidak ada, semakin banyak orang yang tidak punya dana. Jadi banyak sekali pengurangan kerja dari perusahaan-perusahaan sehingga kredit macet pun semakin tinggi. Ditambah lagi keberadaan pinjol yang semakin terancam karena masalah kasus kartel, yaitu bunga yang digelembungkan oleh para pinjol. Yang kesemuanya itu benar-benar membuat para pinjol ini semakin ketar-ketir. Karena keberadaan mereka terancam dengan semua masalah-masalah ini tadi. Masalah kredit macet, masalah kartel, belum lagi masalah modal yang kurang yang mengancam puluhan perusahaan pinjol OJK pada saat ini. Jadi semua hal itu benar-benar membuat pinjol-pinjol ini semakin ketar-ketir. Dan tentu ke depannya debt collector ini akan lebih gencar lagi dan lebih brutal lagi dalam penagihannya. Teman-teman tidak usah khawatir untuk menghadapi semua itu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena yang namanya galbay pinjol itu tidak ada masalah. Kalau Anda galbay pinjol, masalahnya bukan di Anda. Masalahnya adalah kepada para debt collectornya. Karena para debt collector inilah yang berbahaya. Karena kalau Anda galbay dan Anda tidak mau bayar sama sekali, maka para debt collector inilah yang akan kena pecat. Mereka tidak dapat duit. Bukan hanya tidak dapat duit, tapi mereka akan dipecat dari pekerjaannya. Dan kalau para debt collector ini tidak dapat duit, tidak dapat tagihan, maka pinjolnya akan tutup. Dan kalau pinjolnya ini tidak dapat duit, artinya debt collector mereka tidak mampu untuk menagih tagihan, maka akan banyak pinjol-pinjol yang tutup. Jadi, galbay itu masalahnya atau risikonya itu bukan kepada nasabahnya. Risikonya itu adalah kepada debt collectornya dan pinjolnya. Dan dengan galbaylah, para teman-teman bisa terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Dan dengan galbay, maka teman-teman akan bisa menutup pinjol-pinjol yang cukup meresahkan dan membuat masyarakat di Indonesia ini menderita. Jadi kalian bisa menutup pinjol-pinjol ini dengan cara kalian sendiri. Jadi untuk kedepannya, cukup persiapkan diri Anda dengan mental yang kuat dan informasi-informasi terbaru tentang galbay. Semua itu bisa Anda dapatkan di grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Jadi kita ada grup WA dan juga Facebook yang akan menempah teman-teman, membuat teman-teman supaya teman-teman mampu untuk galbay. Supaya teman-teman mempunyai mental yang kuat. Supaya teman-teman tahu sebenarnya galbay itu apa. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Bergabunglah ke grup WA dan Facebook P3N supaya kalian bisa saling support di grup ini. Kalian bisa saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung dan saling berbagi informasi tentang masalah galbay dan tentang segala sesuatu, baik dari daerah manapun dan di pinjol manapun. Karena di grup ini ada banyak teman-teman kalian yang galbay. Dan juga di grup ini ada senior-senior galbay ya. Banyak senior-senior galbay yang akan membantu kalian dan menjawab semua kebingungan dan keraguan Anda tentang masalah galbay. Karena mereka sudah pernah alami itu. Dan mereka tidak mau Anda mengalami penderitaan seperti yang sudah pernah mereka alami dulu. Dan dengan masuk ke grup ini, mereka bisa lewati semua itu dan mereka bisa galbay dengan tenang, aman, tentram, penuh canda tawa malah di grup ini. Nanti kalau Anda masuk ke grup, Anda akan lihat betapa bahagianya orang-orang di grup ini. Mereka bisa melupakan pinjol-pinjol. Bahkan dengan galbay ratusan juta, 500 juta, bahkan ada yang hampir 1 miliar. Tapi mereka tertawa.
mereka bahagia, mereka senang, mereka tidak stres. Nah, sekarang Anda saya ajak masuk ke grup ini supaya Anda tidak terbebani dengan yang namanya teroran, makian, cacian, intimidasi para debt collector pinjol. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau tunjukkan dulu kepada teman-teman, ini sangat berguna bagi kalian yang galbay. Ini pengakuan langsung dari mantan kepala debt collector lapangannya. Berikut videonya, silakan Anda tonton. DC pinjol suka ngancam mau sebar data, mau dipermalukan, sampai ada yang mau bos. Gimana menurut bos? Itu mah ancaman doang. Yang namanya DC pinjol itu kan mereka digaji oleh perusahaan untuk ngancam, untuk neror. Supaya apa? Kamu merasa terintimidasi, ya. Kamu merasa ketakutan. Ya udah, kamu gali lubang, tutup lubang, atau cari dana talangan dari manapun untuk bayar itu DC. Begitu dibayar di DC mah senang-senang aja. Enak juga ya ngancam orang bisa dapat duit. Kan gitu. Masalahnya yang kalian ini loh. Kalian ini ada harga diri nggak ya sih? Kalian udah diancam, diteror, dihina, mau dimaki, tapi masih kalian bayar. Namanya ancaman itu mah biarin aja. Ya, dia mau sebar data itu urusan dia. Kalau beneran dia sebar data, auto lunas. Gimana bisa auto lunas, bos? Iyalah, yang namanya aturan OJK itu sudah ada. Kalau sampai pinjol itu sebar data kamu, berarti kan udah permalukan kamu, ya. Sengaja mempermalukan kamu. Ya udah auto lunas, galbay nggak jadi masalah itu. DC kan juga punya keluarga. Dia mau mikir juga dia keluarga dia nanti gimana makannya. Kan dia punggung keluarga juga. Tapi masalah hidup dan mati itu kan tergantung Tuhan. Mau mati ya mati aja. Kalau belum saatnya mati, ya belum mati lah. Orang sekarang malah takut DC, bukannya takut Tuhan. Harusnya ini mental. Takut Tuhan, bukan takut DC. DC juga manusia. Dia juga makan nasi. Sama kayak kita. Kerjanya yang ngancam, neror, namanya DC. Nggak mungkin jadi CS kan. CS gimana mukanya dia serem kayak gitu. Jadi CS kabur semua orang. Berarti kita jangan takut sama ancaman DC. Ya nggak usah takut lah, ngancam aja, bisa jadi prank gitu loh, ya. Jadi nggak usah takut lah. Yang namanya sebar data mau sebagainya itu terserah dia, itu urusan dia. Yang penting kalian urus aja diri sendiri, pikiran kalian tenang, mental kalian kuat, biar keuangan kalian pulih suatu saat nanti. Nah, dari video tadi, teman-teman tentu sudah bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata seperti yang saya katakan tadi, gagal bayar itu bukanlah suatu hal yang menakutkan. Karena ternyata ancaman dan teroran yang disampaikan oleh para debt collector pinjol itu hanyalah hoaks dan kebohongan belaka. Dan kalau si debt collector sudah menyebarkan data-data Anda atau merendahkan harga diri Anda, artinya mereka mempermalukan Anda, maka berarti hutang Anda otomatis lunas di pinjolnya. Anda tidak perlu lagi membayar walau sepeser pun. Semua yang di video tadi itu persis dan sesuai dengan apa yang selalu saya sampaikan dan tekankan selama ini. Karena saya menjelaskannya dan memberikan informasi kepada Anda sesuai dengan pengalaman, fakta, dan kenyataan. Tentu saya sudah pernah alami itu semua. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, saya bukan hanya alami, bahkan saya adalah merupakan salah satu pelaku pada saat ketika saya masih belum membuat video-video edukasi tentang galbay ini. Makanya saya buat edukasi atau video-video tentang galbay ini supaya teman-teman tidak alami seperti yang pernah saya alami dulu. Dan dari pengalaman saya, maka teman-teman akan mendapatkan pencerahan yang baik yang menghindarkan teman-teman dari pilihan-pilihan jalan yang salah. Supaya kedepannya Anda tidak menderita. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk galbay. Karena tidak ada alasan bagi teman-teman untuk takut melakukan galbay. Tidak ada. Dilihat dari sisi manapun. Dari segi hukum, dari segi pergaulan, dari segi lingkungan. Tidak ada bagi teman-teman untuk takut galbay. Baik, saya akan jelaskan, ada beberapa tempat-tempat yang pasti dikunjungi oleh debt collector pinjol. Namun, ada beberapa hal yang membuat debt collector pinjol tidak akan datang berkunjung ke tempat-tempat tersebut atau ke alamat Anda. Tapi sebelumnya, sebelum informasi ini saya sampaikan, saya mau bagikan dulu kepada teman-teman supaya teman-teman paham ini. Ternyata tidak semua pinjol itu mempunyai debt collector lapangan yang akan datang untuk menagih ke rumah Anda. Dari 96 pinjol resmi OJK yang sisa sekarang ini, hanya ada sekitar 20% yang ada debt collector lapangannya.
Dan dari 100 nasabah yang galbay, belum tentu 5 orang bisa dikunjungi oleh debt collector lapangannya. Apalagi nasabahnya di luar Jabodetabek. Itu kecil sekali bagi Anda kemungkinan dikunjungi oleh debt collector lapangannya. Itu artinya apa? Itu artinya hanya sekitar 5% kesempatan bagi Anda untuk dikunjungi debt collector. Jadi, seandainya pun ada ancaman yang mengatakan bahwa debt collectornya akan datang untuk mengunjungi Anda, bahkan mereka sudah mengirimkan foto-foto bersama tim mereka yang seolah-olah mereka sudah dalam perjalanan untuk datang ke rumah Anda, bahkan mereka sudah meminta Sherlock lokasi Anda, bisa saya pastikan 95% itu adalah hoax. Itu adalah bohong belaka, hanya ancaman supaya Anda bayar. Tidak lebih daripada itu. Dan itu fakta yang sedang terjadi selama ini. Baik, kita lanjut. Berikut tempat-tempat yang pasti dikunjungi oleh debt collector pinjol. Tempat-tempat apakah itu yang pasti dikunjungi oleh debt collector pinjol? Tentu yang pertama adalah alamat KTP. Jadi debt collectornya biasanya akan datang atau akan berkunjung ke alamat KTP Anda. Kalau ternyata alamat KTP Anda berbeda dengan alamat domisili, maka kemungkinan debt collectornya untuk datang lagi itu hanya tinggal 50%. Artinya debt collectornya sudah mulai malas untuk mengunjungi Anda. Yang kedua, alamat domisili. Mungkin debt collector akan datang berkunjung ke alamat domisili Anda kalau debt collectornya tahu alamat domisili Anda yang sekarang. Itu pun kalau ada yang memberitahu. Kalau tidak ada yang memberitahu, maka debt collectornya tidak akan tahu. Mungkin saja alamat domisili Anda sekarang diberitahukan oleh teman-teman Anda yang mungkin dihubungi lewat telepon, atau kondar Anda, atau saudara, atau rekan kerja Anda, atau teman sekantor Anda, atau bahkan tetangga Anda di tempat Anda sebelumnya. Karena mungkin saja debt collector datang ke sana lalu bertanya ke tetangga Anda yang sebelumnya, dan tetangga Anda yang sebelumnya ini tahu alamat domisili Anda sekarang di mana. Itulah yang memberitahukan kepada debt collectornya. Atau mungkin debt collectornya bisa melacak lokasi Anda melalui aplikasi pinjolnya. Makanya saya selalu katakan, kalau Anda sudah niat galbay, langsung hapus atau uninstall aplikasi pinjolnya, supaya pinjolnya tidak bisa memantau pergerakan Anda, memata-matai aktivitas Anda, dan juga melihat lokasi keberadaan Anda sekarang. Yang ketiga, tempat kerja. Nah, untuk tempat kerja, itu sangat jarang sekali debt collector yang berani benar-benar datang berkunjung ke tempat kerja. Walaupun dia sudah memberitahukan informasi bahwa dia akan datang ke tempat kerja. Tidak semua debt collector, bahkan sangat sedikit sekali debt collector yang berani untuk berkunjung ke tempat kerja Anda. Kenapa? Karena itu sangat beresiko sekali bagi si debt collectornya sendiri. Karena kalau debt collectornya benar-benar berkunjung ke tempat kerja Anda dan Anda merekamnya atau memotonya, kemudian Anda melaporkan debt collectornya, apalagi dilengkapi dengan bukti-bukti rekaman atau foto-foto, debt collectornya itu bisa kena pecat. Bukan hanya dipecat, tambah lagi didenda. Karena terbukti melanggar aturan dan peraturan dari OJK. Itu melanggar aturan dan peraturan dari OJK dan sanksinya sangat berat. Bagi kalian yang takut dikunjungi oleh debt collector lapangan pinjol, berikut ada 5 alasan yang membuat debt collector lapangan pinjol tidak akan pernah datang berkunjung ke tempat kalian. Yang pertama adalah pinjol ilegal. Pinjol ilegal tidak akan mungkin datang ke tempat kalian karena pinjolnya ilegal. Dan pinjol ilegal itu sudah pasti tidak ada debt collector lapangannya. Itu dijamin 100% tidak ada debt collector lapangannya. Jadi jangan takut dengan ancaman bahwa mereka akan datang ke tempat Anda. Tidak akan datang. Yang kedua, rumah nasabah jauh dari kantor atau berada di kota kecil atau di kampung-kampung. Biasanya debt collector lapangan pinjol hanya akan mengunjungi nasabah-nasabah yang dekat-dekat dengan kantornya saja. Yang ketiga, biaya kunjungan atau biaya operasional besar. Kenapa nasabah-nasabah yang jauh dari kota atau jauh dari kantor tempat pinjolnya atau jarang atau tidak akan mungkin dikunjungi? Ya karena biaya kunjungan atau operasionalnya itu besar. Dan biaya operasional tersebut tidak ditanggung atau tidak dibiayai oleh kantor pinjolnya, oleh perusahaannya. Jadi mereka tidak akan berkunjung ke tempat Anda, tidak akan datang ke tempat Anda karena biaya operasionalnya besar. Yang keempat, Anda bukan nasabah prioritas. Nah, kalau Anda bukan nasabah prioritas, maka sangat kecil kemungkinan, bahkan hampir tidak mungkin untuk dikunjungi debt collector pinjolnya. Pertanyaannya, apa itu nasabah prioritas? Nasabah prioritas adalah nasabah yang sering atau yang selalu merespon atau menjawab chat penagihan dari debt collectornya.
Makanya di video-video sebelumnya saya selalu tekankan kepada teman-teman yang galbay untuk tidak menanggapi, untuk tidak merespon, untuk tidak membalas, bahkan tidak usah membaca segala macam bentuk penagihan dari debt collector pinjol yang dikirimkan lewat WA, SMS, email, atau bahkan yang ditelepon langsung. Supaya Anda tidak menjadi nasabah prioritas penagihan para debt collectornya. Karena kalau Anda meresponnya, maka otomatis Anda akan menjadi nasabah prioritas penagihan mereka. Yang kelima, waktu dan jarak. Biasanya satu debt collector itu menangani ratusan bahkan ribuan nasabah galbay. Maka dari itu, sebelum debt collector berkunjung ke rumah nasabah, mereka harus memperkirakan terlebih dahulu waktu dan jarak tempuh yang akan mereka tempuh sampai ke tempat Anda. Karena kalau terlalu jauh jaraknya dan waktu tempuhnya juga terlalu lama, tentu nasabah yang bisa mereka kunjungi semakin sedikit. Sementara mereka menghandle begitu banyak nasabah, ratusan bahkan ribuan nasabah untuk satu debt collector. Tentu mereka tidak mau buang-buang waktu. Belum lagi mereka harus memenuhi target penagihan mereka setiap bulannya. Itu mereka ada target-targetnya. Jadi mereka tidak akan buang-buang waktu untuk Anda yang jauh di sana yang membutuhkan waktu dan jarak tempuh yang tidak sedikit. Belum lagi biayanya akan semakin besar. Maka, jika rumah atau tempat domisili Anda jauh dari kantor pinjolnya, apalagi rumah Anda berada di desa-desa atau di pelosok-pelosok, maka Anda sangat beruntung. Karena sedikit sekali kemungkinannya bahkan tidak akan mungkin debt collector datang ke tempat Anda. Itu sudah pasti debt collectornya tidak akan datang ke tempat Anda. Emang berapa tagihan mereka? Seandainya pun tagihannya dapat, mampu tidak untuk membayar biaya mereka? Belum lagi waktu mereka yang terbuang sia-sia di jalan. Jadi kecil sekali bahkan tidak mungkin debt collectornya untuk datang ke tempat Anda apabila Anda jaraknya jauh dari kantor pinjolnya. Baik, demikian pembahasan mengenai kunjungan debt collector lapangan pinjol. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam sahabat.